Pertama-tama kita buka laman web, lalu kita klik Ready Player. Karena di sini saya sudah ada, jadi tinggal mengkliknya saja. Kita tunggu sebentar, kemudian kita sign up. Kemudian klik player, kita tunggu. Masukkan email, password, dan ulangi paspor, lalu sign up. Yang untuk pertama kali membuat akun, karena di sini saya sudah punya akun, jadi saya cuma tinggal mengulangi passwordnya. Kemudian klik, lalu masuk. Nah, di sini saya sudah mempunyai avatar. Kalau kita bisa banyak memilih avatar, tinggal klik tanda plus, create a new avatar. Karena di sini saya sudah mempunyai avatar, jadi kita tinggal lanjut ke cara penggunaan avatarnya. Cara yang kedua yaitu kita tinggal klik di browser spasial, dan karena di sini saya sudah ada, jadi saya tinggal mengkliknya saja. Kemudian kita klik login, kita tunggu sebentar. Kemudian kita masuk menggunakan akun Google, karena biar bisa ke-connect ke avatar yang sebelumnya kita udah buat. Kita tunggu. Setelah itu kita masukkan email kita. Lalu klik selanjutnya. Lalu masukkan kata sandi akun email kita. Klik selanjutnya. Kemudian klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik create. Nah, nanti di sini kita bisa bebas memilih template yang kita mau. Kemudian kita perbesar layar. Shift T itu avatar kita bakal duduk. Kemudian W untuk berjalan ke depan, S untuk mundur, D ke kanan, dan A ke kiri. Nah, nanti di sini semua kita bisa masukkan materi pembelajaran kita. Nah, kita klik upload, lalu masukkan file yang mau kita masukkan. Karena di laptop saya sudah ada materi pembelajarannya, jadi saya tinggal memasukkannya saja ke tempat yang sudah disediakan.
materi pembelajaran saya buat yaitu tentang bukti keimanan. Menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat yang terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amalia atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan. Kemudian ada hikmah menepati janji. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, ditempatkan di surga Firdaus. Yang ketiga, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang terakhir, bukti tanggung jawab kepada orang lain. Kemudian ada mensyukuri nikmat. Syukur kepada Allah berarti mengungkapkan rasa terima kasih karena telah diberi nikmat yang tak terhingga atau karena diselamatkan oleh Allah dari musibah. Syukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan beribadah kepadanya. Meskipun tidak ada amal ibadah yang dapat mencukupi, hanya sekadar berterima kasih kepadanya. Sedangkan bersyukur kepada manusia maknanya adalah berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada sesama manusia. Perwujudan rasa syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Seorang dinyatakan bersyukur secara sempurna apabila rasa syukur tersebut diungkapkan dengan hati, lisan, dan perbuatan sekaligus. Hati mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa semua nikmat merupakan pemberian dari Allah pada saat yang sama dan mengucapkan tahmid, yakni dengan ucapan alhamdulillah. Setelah itu segera melakukan perbuatan mulia, amal soleh yang diridhoi Allah. Inilah cara bersyukur yang sempurna. Seseorang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat tergolong ke dalam orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat akan mendapat siksa yang teramat pedih. Lanjut, kemudian ada hikmah mensyukuri nikmat. Yang pertama, ditambah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat hati tenang. Yang ketiga, hidup lebih berkah. Yang keempat, dijauhkan dari penyakit hati. Yang terakhir, meningkatkan iman. Kemudian ada menjaga lisan. Menjaga lisan adalah membatasi ucapan yang keluar dari mulut hanya berupa ucapan baik dan bermanfaat. Islam mengajarkan umatnya supaya berhati-hati dalam berbicara dan berucap agar tidak melukai perasaan orang lain dari diri sendiri. Seorang muslim hendaknya mengurangi bicara yang memperbanyak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Begitupun membiasakan diri untuk memikirkan dampak dari setiap ucapan yang keluar dari mulut. Kemudian ada hikmah menjaga lisan. Yang pertama, terhindar dari konflik. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, dijamin masuk surga. Yang terakhir, memperoleh pertolongan. Kemudian menutupi aib orang lain. Aib artinya celah, noda, keliru, kekurangan atau cacat pada diri seseorang dan akan malu jika diketahui oleh orang lain. Menutupi aib berarti menutupi keburukan atau kondisi tidak terpuji pada orang lain. Aib dapat berupa keadaan ataupun peristiwa yang dialami oleh seseorang. Lalu kemudian ada hikmah menutupi aib orang lain. Yang pertama, Allah SWT menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah SWT menutupi aibnya di hari kiamat. Yang ketiga, dijauhkan dari prasangka buruk. Terima kasih, mungkin cukup ini saja materi pembelajaran yang bisa saya berikan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spasial ini kita perkecil dulu layarnya, kemudian klik menu dan kita klik leave. Selesai.